Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN, di mana kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya bisa kalian baca di sini. Kita lanjut ke materinya. Konsep sumber daya alam. Sumber daya alam itu, atau biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah flora dan fauna negara-negara anggota ASEAN. Fauna di ASEAN bisa kalian baca di sini, dan Kamboja, Laos, Myanmar ataupun Thailand dan Filipina. Kita langsung ke sumber daya alam di ASEAN dan penyebarannya. Negara yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan yaitu rempah-rempah, dan sumber daya alam lainnya yaitu padi, teh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, karet, dan lain-lain. Sedangkan bagian bidang pertambangan yaitu minyak bumi, timah, emas, gas alam, tembaga, nikel, dan lainnya. 70% wilayah Indonesia merupakan perairan yang menyebabkan hasil laut Indonesia melimpah, seperti hewan air, mutiara, dan lain-lain, sehingga mendapatkan julukan negara maritim. Mayoritas penduduk Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sering dikatakan sebagai negara agraris. Perairan Indonesia biasa digunakan sebagai transportasi, irigasi, ataupun sumber PDAM. Lanjut ke negara kedua, kita beranjak ke negara tetangga dari sisi Pulau Kalimantan, atau yang satu daratan dengan Pulau Kalimantan, yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun sama kita, masih serumpun sama Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama, dan sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan negara Indonesia. Dari bidang pertanian, yaitu padi, karet, kelapa sawit, dan teh. Sedangkan dari pertambangan, yaitu minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Malaysia memiliki lahan pertanian, perkebunan, hutan yang cukup luas. Malaysia adalah negara yang masih menyatu dengan daratan Indonesia, yaitu Kalimantan. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Hasil utama di bidang pertanian adalah karet dan kelapa sawit, serta kayu. Selanjutnya kita ke negara ASEAN yang ketiga, yaitu Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam seperti bidang pertanian, yaitu kelapa sawit, dan karet. Sedangkan dari bidang pertambangan yaitu minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam utama yang tersebar hampir di seluruh wilayah Brunei Darussalam. Perikanan merupakan sumber daya alam terbesar kedua di negara tersebut. Brunei Darussalam dapat memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya, sehingga dia dapat dibangun monumen bilion barel di pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Tidak hanya sektor pertambangan saja,
yang menghasilkan. Dari sektor pertaniannya pun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam yang cukup banyak seperti kelapa sawit dan karet. Kita beranjak ke negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian, baik itu padi, jagung, kopra, abaca, dan kayu. Sedangkan pertambangannya yaitu tembaga, emas, perak, biji besi, dan kobalt ataupun keramik. Gambar di sini itu adalah contoh serat abaca. Serat abaca ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Singapura. Singapura tidak memiliki sumber daya alam baik itu bidang pertanian ataupun pertambangan seperti negara-negara lainnya. Dan Singapura itu juga merupakan negara yang terkecil di ASEAN. Luasnya itu sekitar 7.220 km persegi atau kira-kira luasnya seluas kota Jakarta. Namun, dengan kondisi geografisnya ini, negara yang sangat strategis ini berada di selatan Semenanjung Malaka, sehingga negara Singapura menjadi negara pelayaran internasional. Dan negara ini karena memiliki negara yang letaknya strategis dan menjadi pusat pelayaran dan internasional. Kita lanjut ke negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan satu-satunya negara yang memiliki lambang bendera di dunia yang ada gambar gedungnya, yaitu bentuk bangunan Angkor. Contohnya di sini. Yang gambarnya ini adalah Angkor Wat. Jadi hanya negara Kamboja di dunia ini yang memiliki bendera dengan lambang bangunan, dan bangunan itu adalah Angkor Wat. Contohnya di layar kalian ini. Dalam bidang pertanian, hasilnya yaitu karet, padi, kayu, dan umbi-umbian. Sedangkan dalam bidang pertambangan yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu permata berupa safir dan ruby. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Laos. Walaupun negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang. Contohnya, gambarnya ini yang ada di layar kalian. Ini adalah danau di Luang Prabang yang menjadi sumber pasokan listrik di Laos, dan masyarakatnya yang tinggal di Laos itu diberikan fasilitas gratis listrik. Dan Laos juga ini menghasilkan kayu jati dan cendana. Kita beranjak ke negara berikutnya, yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas,
timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Dalam bidang pertaniannya yaitu beras, kacang-kacangan, dan karet. Gambar di sini itu adalah batu giok yang menjadi primadona dari Myanmar. Ini batu giok yang belum diubah jadi batu giok kecil. Ini masih mentahan dari batu giok. Kita lanjut ke negara Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka, yaitu Thailand. Negara Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa padi, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, dan kayu besi. Sedangkan pertambangannya yaitu timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, dan biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negara yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon yaitu Teluk Halong. Contohnya yang digambar kalian ini, itu adalah Teluk Halong. Dan Teluk Halong ini merupakan 7 keajaiban dari keajaiban dunia menurut versi New Seven Wonders Foundation. Di bidang pertanian, Vietnam menghasilkan padi, karet, kedelai, kopi, dan teh. Sedangkan di bidang pertambangan menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.